Ini dia biang kerok aksi demo di DPR berujung ricuh hingga ojol tewas. Pertama, tunjangan anggota DPR yang meledak, rakyat makin tersudut. Ketika rakyat masih bergulat dengan kenaikan harga kebutuhan pokok, biaya pendidikan, hingga lapangan kerja yang seret, justru DPR membuat keputusan yang dianggap menciderai nurani publik. Bagaimana tidak, tunjangan anggota DPR dinaikkan 100 juta rupiah ditambah 50 juta rupiah untuk perumahan. Angka fantastis ini membuat masyarakat geram, sebab kenaikan itu seolah mengabaikan kondisi ekonomi rakyat yang kian sulit. Kenaikan tunjangan yang tidak rasional di tengah kondisi fiskal yang terbatas menjadi pemicu api ketidakpuasan rakyat. DPR yang seharusnya menjadi wakil rakyat, justru memperlihatkan wajah sebaliknya, mementingkan kenyamanan sendiri ketimbang menyejahterakan mereka yang diwakili. Kedua, aksi joget di sidang DPR, simbol arogansi kekuasaan. Puncak kekecewaan publik semakin terlihat ketika sejumlah anggota DPR dengan enteng berjoget-joget di sidang DPR MPR RI. Adegan itu viral di media sosial, menjadi simbol bahwa para wakil rakyat sedang berpesta di atas penderitaan masyarakat. Alih-alih menunjukkan empati, yang muncul justru sikap arogan, tidak peka, dan jauh dari sikap negarawan. Bagi publik, aksi joget di gedung parlemen bukanlah hal sepele. Itu dianggap sebagai bentuk penghinaan terhadap rakyat yang sedang menuntut keadilan. Tidak heran, muncul wacana ekstrem di kalangan masyarakat, pembubaran DPR. Sebuah reaksi keras yang lahir dari akumulasi rasa muak yang tidak lagi terbendung. Ketiga, pernyataan kontroversial Ahmad Sahroni, pemicu ledakan publik. Di tengah bara kekecewaan rakyat, muncul pula pernyataan kontroversial dari Wakil Ketua Komisi 3 DPR, Ahmad Sahroni. Komentar yang ia lontarkan justru memperburuk keadaan. Alih-alih menenangkan suasana, pernyataannya dianggap provokatif dan merendahkan akal sehat publik. Kritik deras mengalir di media sosial, nama Sahroni pun menjadi sasaran kecaman. Publik menilai bahwa wakil rakyat seharusnya bisa menjaga etika politik, bukan justru menambah bensin ke api yang sedang membara. Boleh kritik, boleh komplain, boleh caci maki, nggak apa-apa kita terima. Tapi ada adat istiadat yang mesti disampaikan. Apakah dengan membubarkan DPR emang meyakinkan masyarakat bisa menjalani proses pemerintahan sekarang ini? Belum tentu. Maka jangan menyampaikan hal-hal seenaknya, bubarin DPR. Jangan. Memang yang ngomong itu rata-rata orang yang nggak pernah jadi duduk di DPR. Kita boleh dikritik, kamu ingat bahwa kita selaku wakil rakyat juga punya kerja-kerja, punya empati. Jangan merasa bahwa komplainan, silahkan kritik mau ngapain aja boleh. Tapi jangan mencaci maki berlebihan, itu kan karena merusak mental. Mental manusia yang begitu adalah mental orang sedunia. Catat nih, orang yang cuma mental bilang bubarin DPR, itulah orang dunia. Kenapa? Kita ini emang orang pintar semua? Enggak, bodoh semua kita. Tapi ada tata cara kelola bagaimana menyampaikan kritik yang harus dievaluasi oleh kita. Kita memang belum tentu benar, belum tentu hebat, enggak. Tapi minimal kita mewakili kerja-kerja masyarakat yang mumpuni untuk teman-teman masyarakat semuanya. Keempat, demonstrasi besar-besaran, bentuk ketidakpuasan yang meluber. Akhirnya, kekecewaan publik bermuara pada aksi demonstrasi besar-besaran. Ribuan orang turun ke jalan menyoroti kenaikan tunjangan DPR. Mereka tidak sekadar menolak, tetapi juga menuntut langkah lebih jauh, pembubaran DPR. Aksi ini bukan sekadar protes biasa, melainkan letupan besar akibat akumulasi rasa sakit hati rakyat terhadap parlemen. Gelombang protes itu memperlihatkan betapa lemahnya legitimasi DPR di mata rakyat. Kepercayaan publik runtuh, digantikan kemarahan dan rasa tidak percaya. Namun, demonstrasi itu berubah menjadi duka. Seorang pengemudi ojek online tewas tertabrak kendaraan taktis Brimob di Jakarta Pusat. Peristiwa ini menambah daftar panjang korban demokrasi yang seharusnya dilindungi oleh negara. Kematian ojol tersebut menjadi simbol bahwa rakyat kecil lagi-lagi harus menanggung beban paling berat dari pertarungan politik elit. Nyawa melayang, sementara akar masalahnya tetap keserakahan kekuasaan. Di tengah gelombang isu pembubaran DPR yang kian meluas dan duka pengemudi ojek online,
Tiba-tiba Wakil Ketua Komisi 3 DPR Ahmad Sahroni dicopot dari jabatannya sebagai Wakil Ketua Komisi 3 dan dipindahkan menjadi anggota Komisi 1. Lantas, masyarakat kembali bertanya, apakah ini sebagai solusi atau hanya pengalihan isu setelah tekanan publik kian memuncak? Meski langkah ini terlihat sebagai bentuk pertanggungjawaban, banyak yang menilai itu hanya sekadar manuver politik untuk meredam amarah rakyat. Pertanyaannya, apakah pencopotan Sahroni cukup untuk menyelesaikan akar masalah? Tentu tidak. Akar masalahnya bukan hanya pada individu, melainkan pada kultur politik DPR yang kerap abai terhadap jeritan rakyat. Kisruh kenaikan tunjangan DPR, joget-joget di sidang, hingga tragedi ojol tewas dalam demonstrasi menjadi potret buram demokrasi Indonesia hari ini. DPR kini berada di persimpangan jalan, apakah mereka akan kembali ke jalur sebagai wakil rakyat sejati, atau terus berjalan sebagai elit yang semakin terpisah dari realitas rakyat? Jika DPR tidak segera berbenah, wacana pembubaran bukan hanya sekadar isu, melainkan bisa menjelma menjadi tuntutan nyata. Sejarah telah membuktikan, ketika rakyat sudah kehilangan kepercayaan, maka tak ada institusi yang bisa bertahan lama.